Puji, puji Tuhan, selamat pagi. Shalom. Ya, shalom. Halo. Iya, dalam keadaan sehat semua ya pagi hari ini kita. Amin. Pasti. Amin. Iya, pasti ya kita. Dan kita sudah apa namanya dimulai dengan Pak John. Saya bacakan dulu yang bertugas ya pagi hari ini ya. Saya sendiri Bu Nini Erwati dari Surabaya. Doa pembukaan oleh Ibu Jaju Elikus Wandi dari Surabaya dan worship leader oleh Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. Doa sebelum firman Tuhan nanti dinaikkan oleh Bapak Handi dari Surabaya. Doa setelah firman Tuhan oleh Bapak Bruri Tikualu dari Jerman. Doa properti dinaikkan oleh evangelis Dr. Anda ADC GLT dari Surabaya. Pengumuman oleh Bapak Lukas Isnanto dari Sidoarjo. Doa berkat dan selesai. Ya, mari kita satukan hati ya untuk berdoa pagi hari ini. Terima kasih. Ya, doa pembukaan oleh Ibu Jaju ya. Ya. Dari Surabaya sampaikan Bu Jaju. Sudah selesai tadi. Bu Nini. Oh, sudah ya. Terlambat itu. Iya. Jadi kami persilakan Pak John untuk dimulai. Oke, terima kasih host kita yang luar biasa Ibu Nini Herawati ya. Oke, mari kita akan siapkan hati, kita akan naikkan pujian lagi bagi Tuhan Yesus. Dia sangat luar biasa ya di dalam hidup kita sekalian. Amin. Kita akan pujikan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya, praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Sungguh baik Tuhan, sungguh indah Engkau dalam hidup kita sekalian ya. Oke. Roh Kudus, Engkau datang penuhi kami semua. Kami merindukan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oke, kita pujikan pujian ini ya. Datang Roh Kudus penuhi kita sekalian di pagi hari ini, minggu pagi ini. Amin. Praise God. Haleluya. Kami sungguh merindukan Engkau Tuhan di pagi ini. Mari Bapak Ibu kita tenggelam dalam sungai Roh Kudus ya. Datang ya Roh Kudus. Hati kami sungguh merindukan Engkau Tuhan di pagi ini. Mari Tuhan penuhi kami semua. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Katakan sekali lagi. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Ini kami semua Tuhan. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, katakan sama-sama. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku.
urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Haleluya. Kami merindukanmu Tuhan. Mari bersama kita katakan, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mari Tuhan mengalir saat ini, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, mari Tuhan penuhi kami semua, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Haleluya, sembah Dia. Urapan Tuhan penuhi kami. Ini doa kami Tuhan, mengalir kasih-Mu. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang kami rindukan, mari sama-sama katakan, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Ini doa kami. Urapanmu mengubah hidupku. Kami datang menyembah Ya Yesus Tuhan. Engkau layak Tuhan, layak disembah. Amin. Praise God. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pagi ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Handi dari Surabaya. Kepada Pak Handi dipersilakan. Baik, Pak Pendeta.
Ya, praise Dalam God. nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ada di surga. Ya, Pada Yesus. pagi hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta John Sarbunan. Ya, Yesus. Semoga firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta John dapat untuk menjadikan kami semua menjadi lebih baik, Amin. agar kami semua dapat memahami apa yang disampaikan oleh firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta John. Urapilah hamba-Mu dan kami semua dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Pak Handi. Itu doa yang sangat indah sekali ya. Luar biasa. Oke, nanti minta tolong kalau pas ini Bapak Bruri tidak bisa hadir berhalangan karena mereka dalam persiapan mau berangkat ke Indonesia ya. Nanti minta tolong Ibu Encel nanti bisa menaikkan doa setelah firman Tuhan ya. Oke. Baiklah teman-teman sekalian, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Tuhan sungguh baik ya di dalam kehidupan kita semua. Oke. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Wow, luar biasa Pak Lukas. Gimana saudaranya kemarin? Sudah pulang ke Jakarta Pak Lukas? Masih belum, Pastor. Oh, masih bersama ya di tempat Pak Lukas? Ya. Oke. Di hotel. Oh, di hotel. Oke, baik. Salam ya buat mereka semua. Ya, terima kasih, Pastor. Oke, sama-sama ya. Satu hal yang sangat membahagiakan ketika bertemu dengan keluarga ya. Oke, haleluya. Saudara-saudara, luar biasa kemarin dalam ibadah CLCC ya. Bagaimana Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkarya, puji Tuhan. Memang itu penting sekali. Kita sungguh-sungguh merindukan Roh Kudus ya Bapak Ibu. Saya dalam pelayanan, kalau tanpa Roh Kudus tidak akan pernah bisa. Saya bisa hari ini ada ini anugerah Tuhan yang luar biasa, yang memang patut kita syukuri ya di hadapan Tuhan. Bahwa satu yang kita rindu selalu bersekutu dengan Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kita sekalian ya di pagi hari ini. Oh, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita, saudaraku. Oke, kita akan sama-sama lihat renungan firman Tuhan kita di pagi hari ini dan nanti Ibu Nini akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan ya buat kita sekalian di pagi hari ini. Haleluya. Oke, sebuah renungan kita di pagi hari ini dalam sorotan tema kita yaitu kemuliaan Allah ya. Di dalam kita akan lihat kemuliaan Allah ya. Kemarin kita sudah bicara banyak kemuliaan Allah di dalam apa saja dan hari ini kita akan lihat haleluya. Oke ini dia. Kemuliaan Allah dalam tangan tak terlihat. Tangan tak terlihat itu tangan siapa saudara-saudaraku? Ini tangan Tuhan Bapak Ibu sekalian ya, secara supranatural dan kita ada hari ini karena campur tangan yang tak terlihat. Katakan amin ya. Mungkin hari ini kita lihat kita dalam persoalan, kita lihat kita dalam masalah, pergumulan, kita dalam mengalami berbagai macam hal-hal yang sedang terjadi di hari-hari ini. Tapi sesungguhnya ada tangan yang tak terlihat oleh kasat mata kita ini. Dia sedang bekerja ya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita sekalian. Katakan amin. Di saat engkau setia kepada Tuhan, engkau beribadah, engkau melayani, engkau melakukan apapun. Nah, saya yakin tangan yang tak terlihat itu sedang dia bekerja untuk kita sekalian. Menolong waktu kita dalam persoalan, menyembuhkan yang sakit, menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, membukakan jalan saat tiada jalan, menyelesaikan setiap persoalan, menyediakan semua yang kita perlukan. Itu tangan yang terlihat, tangan yang tak terlihat itu tangan Tuhan, saudara. Ya, amin. Mari kita lihat nats Alkitab kita sebagai pengantar untuk kita memahami rahasia firman ini. Kita lihat dulu dalam Yesaya pasal 14 ayat yang ke-27. Ya. Tema pagi hari ini yaitu kemuliaan Allah dalam tangan yang tak terlihat.
Yaitu di dalam kitab Yesaya 14 ayat 27 yang berbunyi, Tuhan semesta alam telah merancang. Siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung. Siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Amin. Siapa orang yang bisa, saudaraku ya, yang bisa menggagalkan tangan Tuhan yang telah merancang segala sesuatu? Dan siapakah orang yang bisa membuat tangan Tuhan ditarik kembali ke saat dia kalau sudah acungkan tangan, dia sudah mengangkat tangan, tidak ada yang bisa. Nah, pertanyaannya begini, apakah ada kemuliaan Allah dalam tangan yang tak terlihat? Saya percaya ada, ya. Tangan yang tak terlihat itu tangan siapa? Tangan Tuhan. Ya, tangan yang tak terlihat dalam konotasi yang negatif itu bisa juga tangan si perampok, ya, maling atau sebagainya. Nah, itu pasti kemuliaan Allah tidak ada di dalamnya. Tapi kalau tangan yang tak terlihat itu adalah tangan Tuhan, tangan yang ajaib, itu namanya tangan yang tak terlihat. Itulah dia sedang bekerja untuk kita semua di hari-hari ini. Saudaraku, ya, dia sedang mengulurkan tangannya di atas kepala saudara untuk memberkati kehidupanmu. Bahkan di dalam kehidupanmu yang engkau rasa ada sakit penyakit dalam tubuhmu, dia sedang mengulurkan tangan di situ, menjamah bagian tubuhmu yang sakit. Itulah tangan yang tak terlihat. Makanya kenapa saya bilang dalam doa itu kita imani. Letakkan tanganmu bagian kiri, bagian tubuhmu yang sakit, dan imani bahwa itu bukan tanganmu lagi, tapi itu adalah tangan Tuhan. Tangan yang tak terlihat, tangan yang ajaib itu. Dia sedang menjamah, menyembuhkan penyakitmu. Ya, kemarin malam Ibu Indriani kesaksian luar biasa dalam pengurapan Roh Kudus itu. Dia cerita waktu dia sebelum acara, dia akan pergi mempersiapkan dulu untuk sesuatu yang dia bawa dalam kebaktian itu, ya, berupa minuman es degan itu. Nah, dia rasanya pinggangnya sakit sekali. Tapi setelah datang dalam kebaktian pengurapan Roh Kudus itulah, dan dia rindu sekali waktu maju didoakan, dan tiba-tiba Roh Kudus jamah dia di situ. Dan dia bilang, Pak, sekarang saya sudah sembuh, sudah saya rasa sehat sekali. Ibu Joyce juga tadi malam telepon saya, dia ikuti lewat Zoom, ya. Dia bilang, wow, dia rasakan juga kesembuhan mengalir. Nah, itulah tangan siapa? Tangan Tuhan, tangan yang tak terlihat itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, tangan yang tak terlihat itu kita lihat dia lebih besar dari segala persoalan kita, lebih besar dari segala pergumulan kita, lebih kuat dari segala masalah-masalah yang sedang terjadi, ya. Lebih dahsyat dari semua yang engkau alami dalam hidup ini. Inilah tangan yang tak terlihat, tangan Tuhan. Amin. Mari kita akan lihat, saudaraku, bagian penting ini, saudaraku, ya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam tangan yang tak terlihat. Bagi siapa? Bagi orang percaya. Untuk apa? Untuk menerima pertolongan Tuhan, sehingga tak ada seorang pun yang sanggup untuk menggagalkan dan menurunkan tangannya Tuhan. Oh, haleluya. Kalau sampai Tuhan sudah turun tangan, selesai. Kalau sampai Tuhan sudah campur tangan, pasti beres masalahmu. Jangan takut Bapak Ibu sekalian, ya. Tangan yang tak terlihat itu yang melindungi engkau dan saya dari bahaya. Saudara, ketika pandemi beberapa waktu yang lalu, wow, itu ibarat malaikat, ya, malaikat pemusnah sedang berjalan. Sehingga ketika virus itu menyebar kemana-mana, orang mati. Tapi Bapak Ibu, tangan yang tak terlihat itu sedang menolong, melindungi kita sampai hari ini. Yang percaya lambaikan tangan, bilang, Tuhan terima kasih untuk tangan yang tak terlihat, melindungi kita sekalian. Katakan amin. Nah, karena itu Bapak Ibu, kenapa kita beribadah kepada Tuhan di pagi ini, di malam nanti. Karena kita tahu ada tangan yang tak terlihat yang menjaga bukan cuma diri kita, tapi orang-orang yang kita kasihi, keluarga kita, anak cucu keturunan kita. Tangan yang tak terlihat itu sedang melindungi mereka semua. Amin Bapak Ibu. Kalau kita sadar akan hal ini, kita tidak perlu susah, tidak perlu sedih, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu putus asa dalam hidup ini. Ada tangan Tuhan, tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apalagi apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin, saudara-saudaraku, ya. Tangan itu sedang diulurkan untuk memegang kita.
Petrus ketika tenggelam dan dia berkata, Tuhan tolonglah aku. Dan Tuhan ulurkan tangannya untuk menolong Petrus sehingga Petrus tidak tenggelam lebih dalam lagi. Tuhan angkat Petrus. Nah, itulah Bapak Ibu, Tuhan juga angkat kita dari segala kegelaman, dari ketakutan, dari segala hal yang membuat kita bisa tenggelam di dalamnya. Tuhan angkat kita juga dari lumpur dosa, ya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, untuk itu kita bisa pelajari ini tentang kisah Paulus, ya. Tadi malam kita sudah menyelesaikan kisah Rasul 26 dan pagi ini kita sudah masuk di kisah Rasul pasal 27, saudaraku. Nah, dari ayat-ayat ini, saudara, kita akan pelajari kisah Rasul 27 ayat 1 sampai ayat 3. Saudara-saudara, saya sangat yakin kita mendapatkan di sini ada 3 kebenaran, ya. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah dalam apa? Dalam tangan tak terlihat itu. Haleluya. Mari kita lihat, saudara, siapakah dia? Nah, ini dia. Dia adalah orang percaya pada tangan Tuhan yang membuat dia apa, saudara? Ini dia, hebat, ya. Pertama, tangan yang tak terlihat itu membuat dia, saudara saya, yaitu berjalan. Katakan berjalan. Amin. Berjalan kemana? Ke tempat tujuan yang jelas, sesuai dengan keputusan yang terbaik oleh tangan yang tak terlihat, yaitu tangan Tuhan. Amin, ya. Oke, kita lihat di ayatnya. Oke, di kisah Rasul 27 ayat 1. Ya. 1, berjalan ke tempat tujuan jelas, sesuai keputusan terbaik, yaitu oleh tangan Tuhan tak terlihat. Ada di kitab Kisah Para Rasul 27 ayat 1 yang berbunyi demikian, setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Amin. Setelah diputuskan, siapa memutuskan? Ya, Raja Agripa di ayat pasal sebelumnya, ya, dan juga Festus, wali negeri. Dan inilah mereka sudah memutuskan sehingga Paulus ini selaku harus akan berlayar kemana? Italia, ya, di Roma, Italia itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, nah saya percaya ini selaku adalah campur tangan daripada Tuhan sendiri, tangan yang tak terlihat itu, saudaraku. Jadi, saudara, tangan yang terlihat, tak terlihat itu akan membuat kita berjalan ke tempat tujuan yang jelas. Apa tujuan hidup saudara dalam hidup ini, ya? Saudaraku, kita pujikan pujian berkata, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk apa, saudara? Menyenangkan hatimu. Itulah tempat tujuan yang jelas. Kita hidup dalam dunia ini, kita bekerja, beraktivitas, mencari nafkah, suatu apapun yang kita lakukan, semuanya itu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Kalau kita tidak menyenangkan hati Tuhan, kita menyenangkan hati siapa? Apakah salah kita menyenangkan diri kita? Apakah salah kita menyenangkan pasangan kita? Apakah salah kita menyenangkan anak-anak kita atau orang-orang yang dekat dengan kita? Tidak salah, tapi tujuan utama adalah kita ini menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, otomatis yang lain juga pasti senang, ya. Haleluya. Ini luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Kita akan lihat yang kedua, saudaraku. Ya, ini dia. Siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam tangan tak terlihat? Mari kita lihat. Ini dia. Yang kedua, dia adalah orang percaya yang mengerti bahwa tangan Tuhan yang tak terlihat itu membuat dia apa, saudara? Ini dia. Mari kita lihat. Yang kedua ini, ya. Haleluya. Praise God. Yang kedua, ada B yang kedua. Tadi B yang pertama itu berjalan, ya. B yang kedua itu adalah bergerak. B yang kedua adalah bergerak kemana? Bergerak naik ke kapal sebagai alat transportasi ke pelabuhan-pelabuhan yang ditentukan. Siapa yang menentukan ini? Ini tangan yang tak terlihat, tangan Tuhan yang menentukan Paulus akan berlayar ke sini, dan itu dilakukan, ya, oleh orang-orang yang Tuhan pilih, seperti penguasa, ya, raja maupun wali negeri. Mari kita lihat, ya, di Kisah Rasul 27 ayat yang kedua. Ya. Yang kedua yaitu bergerak naik ke kapal alat transportasi ke pelabuhan-pelabuhan yang ditentukan, yaitu ada di kitab Kisah Para Rasul 27 ayat 2.
yang berbunyi demikian. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, setiap keputusan yang diambil penguasa, saya percaya itu adalah di dalam campur tangan, ya, tangan tak terlihat, campur tangan Tuhan. Jadi terkadang Tuhan itu berbicara kepada kita lewat orang-orang yang walaupun dia orang dunia sekalipun, Tuhan bisa pakai dia untuk apa? Menyelamatkan kita, bisa menolong kita. Itu tangan yang tak terlihat, saudaraku, ya. Jadi karena itu kita ikuti aja, maunya Tuhan kemana, ikut aja. Saya percaya pasti kita aman. Nah, ini Paulus pun demikian. Dia mengikuti tuntunan Tuhan. Ya, tangan yang tak terlihat itu melalui siapa? Orang-orang yang mempunyai pengaruh yang luar biasa, Bapak Ibu, dan saya percaya Paulus pun dalam perlindungan Tuhan oleh karena tangan yang tak terlihat itu, ya. Oke, kita akan lihat yang ketiga. Ini dia, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam tangan yang tak terlihat? Nah, dia adalah orang percaya, saudaraku, yang mengakui bahwa Tuhan membuat dia apa? Yang ketiga, dia bertindak. Dia bertindak kemana? Ke tempat tujuan, ya, untuk saudaraku, tempat tujuan yang Tuhan arahkan, ya, saudaraku, yang ditujukan pada keesokan harinya. Jadi tempat tujuan ini yang menjadi arahan Tuhan. Jadi Tuhan mengarahkan Paulus kemana, dia ikuti aja. Dan tempat tujuan yang diarahkan Tuhan ini sudah ditujukan, ya, ditujukan itu pada keesokan harinya. Kita lihat Kisah Rasul 23, 27 ayat yang ketiga. Ya, yang ketiga yang bertindak ke tempat tujuan arahan Tuhan yang ditujukan kepada keesokan harinya. Ada di kitab Kisah Para Rasul 27 ayat 3 yang berbunyi demikian. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Amin. Amin. Ini siapa yang melakukan? Ini tangan yang tak terlihat. Jadi Tuhan tuntun Paulus ini ke tempat tujuan sesuai arahan Tuhan yang ditujukan itu pada keesokan harinya. Jadi hari berganti hari, waktu berganti waktu, itu semua itu dalam tuntunan Tuhan, ya. Jangan takut Bapak Ibu sekalian. Sehingga lihat, ya, di sini Paulus diperlakukan dengan ramah oleh Julius, saudaraku. Ini adalah campur tangan siapa? Campur tangan Tuhan yang tak terlihat itu. Nah, saya percaya dalam persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi, Tuhan bisa pakai siapa saja, Bapak Ibu sekalian, ya, untuk menolong kita, untuk memberikan kita kemudahan, kelancaran di dalam kesukaran, kesulitan hidup ini. Karena itu jangan takut Bapak Ibu sekalian. Tetap engkau percaya bahwa Tuhan punya cara untuk menolong kita sekalian. Katakan amin, ya. Kalau kita mau cerita itu banyak sekali, saudaraku. Kita mau cerita tuh banyak sekali, saudaraku. Bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu, Bapak Ibu, ya. Saudara, tentu kita masing-masing punya pengalaman-pengalaman yang indah dengan Tuhan, ya. Di saat sudah kepepet, rasanya kok nggak ada jalan keluar. Tahu-tahu Tuhan kasih jalan keluar bagi kita sekalian. Amin, ya. Lewat orang-orang yang Tuhan persiapkan. Ya, dahsyat sekali. Kalau saudara-saudara satu persatu saya minta untuk saudara kesaksian, pasti banyak, ya, saudaraku, yang bisa kita ceritakan, saudara. Ya, baru satu orang, ya, yang akan cerita bagaimana kehidupan dia dulu dalam keadaan hal-hal yang sangat, saudaraku, benar-benar secara akal manusia tidak mungkin, ya. Contoh yang saya alami, saudaraku. Saya percaya itu tangan Tuhan, tangan yang tak terlihat. Dokter sudah angkat tangan, gak ada harapan hidup. Tapi Tuhan, tangan yang tak terlihat, campur tangan. Dokter yang sebelumnya menyatakan tidak ada harapan hidup, ternyata dokter yang sama ketika lihat mujizat terjadi, dia menyatakan ini baru pertama kali kesembuhan terjadi di rumah sakit ini. Dan yang luar biasa, saudaraku, semua biaya rumah sakit, jasa dokter, obat free, tidak bayar $1 Malaysia pun. Itu tangan siapa? Tangan Tuhan yang tak terlihat itu, saudaraku. Maka saya bersyukur saya hidup ini anugerah Tuhan. Maka saya mempergunakan anugerah ini dengan baik, saya melayani Tuhan, ya. Meskipun kadang-kadang benar-benar, ya, harus berjuang, Bapak Ibu sekalian. Tapi saya bersyukur
tangan yang tak terlihat memampukan sampai hari ini. Anugerah Tuhan yang luar biasa, saudaraku. Nah, karena itu mari kita syukuri Bapak Ibu ya. Saya percaya kalau orang lain ditolong Tuhan, kita semua juga pasti ditolong Tuhan. Yang percaya bilang amin. Yang mau ditolong Tuhan, lambaikan tangan bilang amin. Haleluya. Praise God. Terpujilah Tuhan ya. Tidak ada yang mustahil kalau Tuhan bisa menolong orang lain. Tuhan yang sama pun akan menolong kita semua ya. Adakah sesuatu yang sulit bagi Tuhan untuk menolong kita? Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan untuk menolong kita? Adakah sesuatu yang sukar bagi Tuhan untuk menyelamatkan kita, menyembuhkan kita? Tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Cuma persoalannya apakah engkau mau percaya atau tidak? Apakah engkau mau tetap menanti Tuhan atau tidak? Saya percaya kuasa Tuhan sanggup menolong kita semua. Katakan amin ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sungguh baik ya di dalam kehidupan kita sekalian. Haleluya. Praise the Lord. Nah, saya percaya Bapak Ibu, jadi begini. Kenapa Tuhan izinkan masalah itu terjadi? Supaya apa? Satu, mengingatkan kita bahwa kita jangan lupa kepada Tuhan. Tuhan ingin beritahu kepada kita bahwa kita ini butuh Tuhan. Kenapa kita butuh Tuhan? Tanpa Tuhan kita gagal. Tanpa Tuhan kita binasa, tanpa Tuhan kita hancur. Ya, kita perlu Tuhan. Orang lain tidak bisa menolong kita, orang-orang terdekat tidak bisa menolong kita, suami tidak bisa menolong kita, istri tidak bisa menolong kita, orang tua tidak bisa menolong kita, anak tidak bisa menolong kita, menantu, mertua tidak bisa menolong kita. Tapi Tuhan, tangan yang tak terlihat itu mampu menolong kita. Katakan amin ya. Oh, saya ingat ada satu ibu, saudaraku ya. Dia pada waktu dalam perjalanan saudaraku, tiba-tiba ketika dia di depan itu ada maut datang menghadang dia, mau mengalami tabrakan, dia tiba-tiba teriak, darah Yesus. Ternyata dia selamat, saudaraku. Dia luput dari musibah itu. Itu tangan tak terlihat, tangan Tuhan menyelamatkan kita. Haleluya. Dalam sebuah kesaksian, seorang kesan Tuhan ya, seorang hamba Tuhan, Bapak Ibu, dia mendengar cerita dari orang yang mengalami musibah kecelakaan. Nah, pada waktu itu ada beberapa orang dalam mobil itu ya, mobil itu terguling ke dalam jurang. Semua pada mati, cuma satu yang hidup. Nah, diselidiki kenapa yang satu ini hidup, yang lain pada mati. Ternyata yang hidup ini teriak darah Yesus. Dan apa yang terjadi dari cerita itu, kisah itu, kesaksian itu akhirnya dibuat sebuah lagu. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Itu cerita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah lihat ya, tangan yang tak terlihat itu luar biasa. Ada sampai hari ini. Dia tidak diam, dia sedang bekerja. Untuk apa? Membukakan pintu yang tertutup. Untuk membukakan jalan yang buntu. Untuk menolong kita semua. Katakan amin. Ya. Saudara, terkadang kita memang tidak bisa lihat itu, tapi memang tangan yang tak terlihat itu sedang bekerja sampai hari ini. Karena itu tidak ada alasan untuk kita khawatir, kita takut, tidak perlu kecewa, tidak perlu susah, tidak perlu sedih. Saya percaya tangan itu masih bekerja sampai hari ini. Bilang amin ya. Oke, mari kita lihat apa hasilnya. Haleluya, ini dia hasil yang luar biasa. Untuk kita akan sama-sama nikmati ya. Oh, praise the Lord. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Katakan ku mau selalu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan sekali lagi. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin. Itulah kerinduan hati kita kepada Tuhan ya. Jadi kenapa saya ajak saudara menyanyikan pujian ini sambil tangan yang tak terlihat itu bekerja menolong kita. Nah, sambil tangan saya juga, saudaraku ya, menghapus video-video yang membuat ini HP karena memorinya kecil jadi berat sekali, jadi kadang-kadang dia terputus ya. Tidak apa-apa. Jadi semua kita bergerak sesuai dengan arahan Tuhan. Oke, supaya Bapak Ibu bisa melihat firman yang saya sampaikan di pagi hari ini. Oke. Ya, kita lihat hasilnya sekarang ya, Bapak Ibu. Hasilnya seperti apa?
dari tangan yang tak terlihat itu. Ya, mari kita lihat. Yang pertama, saudaraku, ini dia. Dan tanpa terasa Bapak Ibu ya, ini kita sudah tiba di serial yang ke-160 dan dalam serial pengajaran ini ya. Kita akan lihat ini yang pertama. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia hidupnya aman, katakan aman ya. Karena apa? Karena dia telah berada di tangan yang tepat. Jadi kalau engkau berada di tangan yang tepat, engkau aman ya. Itu tangan yang tak terlihat. Dia pakai orang-orang untuk menolong saudara saya sehingga engkau ada di tangan yang tepat. Ya, mari kita lihat Kisah Rasul 27 ayat 1. Yaitu hasilnya bagi orang percaya taat firman, dia hidupnya aman karena dia telah berada di tangan yang tepat. Yaitu ada di kitab Kisah Para Rasul 27 ayat 1 yang berbunyi demikian. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Amin. Amin. Jadi saudara lihat ya, ini tangan yang tak terlihat, itu tangan secara supranatural. Tangan ilahi yang memang tidak terlihat oleh kasat manusia. Tapi manifestasinya itu, selaku wujudnya itu melalui tangan yang dapat dilihat ya, saudara-saudaraku ya, yaitu tangan manusia yang Tuhan pakai siapapun untuk menolong kita ya, sehingga lihat Paulus itu ada di tangan yang tepat ya, di tangan yang tepat untuk menolong dia, saudara-saudaraku. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau kita pelajari tentang rahasia ini, tangan yang tak terlihat, tangan Tuhan secara supranatural, kita tidak bisa melihat. Tapi manifestasinya, wujudnya itu dinyatakan melalui tangan yang terlihat, yang natural secara alami. Katakan amin ya. Nah, seperti yang tadi saya saksikan, suatu tangan yang tak terlihat itu bekerja menyembuhkan saya. Melalui siapa? Melalui dokter. Ya, tangan yang terlihat itu saudaraku, dan dokter menyaksikan bahwa ini benar-benar mujizat ya. Meskipun bukan dokter yang menyembuhkan, tapi dokter sendiri yang menolong saya dan dia memberitahu itu ya, sebuah kesaksian yang luar biasa. Oke, mari kita lihat yang kedua. Hasil yang kedua bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia disiapkan seorang utusan Tuhan. Nah, ini dia yang menarik, utusan Tuhan yang setia. Untuk apa? Untuk menyertai dia. Yaitu Paulus ini, dia punya seorang rekan yang baik, seorang utusan yang Tuhan utus untuk menyertai Paulus. Kita lihat ini. Ini adalah campur tangan Tuhan, tangan yang tak terlihat. Kita lihat Kisah Rasul 27 ayat yang kedua. Haleluya. Ya. Ya, yang kedua hasilnya yaitu orang percaya taat firman, dia disiapkan seorang utusan Tuhan setia untuk menyertai dia. Yaitu ada di kitab Kisah Para Rasul 27 ayat 2 yang berbunyi demikian. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramatium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Amin. Amin. Aristarkus. Siapa dia? Seorang Makedonia dari Tesalonika menyertai kami. Oh, luar biasa Bapak Ibu ya. Punya rekan yang setia itu luar biasa. Dan saya bersyukur sekali punya saudara-saudara semua yang setia, yang selalu ada bersama dengan saya. Itu membuat hati saya tuh bahagia ya. Dan saya percaya itulah tangan yang tak terlihat yang membawa kita semua ada hari ini. Itu satu anugerah Tuhan yang perlu kita syukuri ya. Oke, kita lihat yang ketiga yang terakhir, dan nanti Ibu Angel, apakah Pak Andi? Ibu Angel ada di sana, nanti kita lihat ya. Ibu Angel akan berdoa untuk firman Tuhan ini. Mari kita lihat yang ketiga, hasilnya bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudara-saudaraku, dia diberi kesempatan ya, dia diberi kesempatan untuk mengunjungi utusan Tuhan ya. Utusan Tuhan yang setia untuk menyertai dia. Mari kita lihat ya, ini dia, Ya, saudara, orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia diberi kesempatan mengunjungi sahabat-sahabat sebagai apa? Pelengkap keperluannya. Wow, ini benar-benar luar biasa.
Dahsyat sekali. Ini campur tangan ilahi, campur tangan tak terlihat. Mari kita lihat Kisah Rasul 27 ayat 3. Ya. Yang ketiga yaitu hasilnya orang percaya taat firman Dia di kesempatan mengunjungi sahabat pelengkap keperluan. Ada di kitab Kisah Para Rasul 27 ayat 3 yang berbunyi demikian. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Amin. Jadi saudara, Tuhan dengan tangan tak terlihat ini dia pakai Julius yang memperlakukan Paulus dengan ramah, tidak dengan kasar ya. Sehingga Paulus diperbolehkan, diizinkan untuk mengunjungi sahabat-sahabatnya ya yang dia datangi itu. Sehingga apa? Sahabat-sahabat ini memperlengkapi apa yang menjadi keperluan Paulus ya. Luar biasa Bapak Ibu. Ini campur tangan siapa? Campur tangan Tuhan ya. Tuhan punya cara untuk menolong kita selaku lewat sahabat-sahabat kita, selaku ya, sahabat-sahabat yang punya rasa kepedulian, mempunyai rasa interest ya, mempunyai sesuatu yang benar-benar bisa selaku Tuhan buat untuk apa? Menolong setiap orang percaya. Nah, itu indah sekali. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita sekalian dengan sebuah tema kemuliaan Allah dalam tangan yang tak terlihat, tangan Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua ya di pagi hari ini. Dan mari kita akan sama-sama akan berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya. Oke, apakah Ibu Angel belum masuk ya? Oke. Baik, silakan Ibu Nini bisa langsung berdoa ya buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi ini. Ya, mari sama-sama kita satukan hati berdoa untuk firman Tuhan yang pagi hari ini. Sekali lagi Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami setelah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu semua ini Tuhan menjadikan remah dan kekuatan bagi iman kami ya Tuhan. Biarpun apa yang terjadi pada kehidupan kami Tuhan, semuanya masalah apapun Tuhan. Ya Tuhan, biarlah tangan-tangan Tuhan yang tidak terlihat ini Tuhan. Tuhan Yesus. Percaya Tuhan. Tuhan yang menyelesaikan, Tuhan yang turun tangan sendiri ya Tuhan. Terima kasih, kami pasti percaya ya Tuhan. Bila kami berserah, kami yang angkat tangan ya Tuhan. Tuhan turun tangan ya Tuhan. Amin. Tangan-tangan yang tidak terlihat ini ya Tuhan. Kami yakinkan semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih oleh firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Juga berkati Tuhan, Pastor John Sarpunan ya Tuhan, yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, ya Yesus. Kesehatan ya Tuhan, perlindungan dimanapun beliau berada ya Tuhan. Dan apa semua ya Tuhan yang dibutuhkan untuk pelayanan-Mu Tuhan, baik keperluan sehari-hari maupun Tuhan juga untuk pelayanan, Tuhan yang mencukupkan semuanya. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat untuk keluarga besar dan keluarganya Bu Sinta juga, anak-anaknya semua diberikan Tuhan uluran tangan-tangan yang tidak terlihat. Terima kasih Tuhan. Kami juga berkati kami yang sudah hadir pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan semuanya dalam aman perlindungan Tuhan. Turun tangan yang tidak terlihat. Kami yakini, kami imani ya Tuhan, terjadi ya Tuhan. Amin, terjadi dalam nama Yesus. Dan apapun Tuhan yang terjadi dalam hidup kami, penyakit segala penyakit Tuhan, persoalan masalah kami Tuhan, kami percaya oleh tangan-tangan yang tidak terlihat. Yes Lord, amin. Terbebas ya Tuhan. Amin. Segala masalah pergumulan kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami naikkan doa ini Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Dan selanjutnya juga ada doa prophetik ya yang akan dinaikkan oleh Ibu Dr. Anda ADC GLT dari Surabaya. Kami persilakan ya Bu ADC. Ya, terima kasih Bu Nini. Ya, sama-sama. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu buat kita, Bapak Ibu.
Ibu. Mari kita akan naikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Dan kita akan berkata I receive atau saya terima. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Kita sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya akhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Profetik 2 bagi gereja CLCC. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Amin. Dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan pembangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Ya, praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh evangelis Dr. Randa ADC. Tuhan berkati Bu ADC. Amin. Terima kasih Pak John. Dan kembali ke Nini Herawati. Silakan Bu Nini. Ya, terima kasih sekali lagi Bu ADC yang telah menaikkan doa profetik ya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati beserta keluarga. Amin. Bersama Bu Nini. Amin, amin. Dan selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Kami persilakan Pak Lukas. Iya, terima kasih Bu Nini Herawati, waktu yang kesempatan diberikan oleh saya. Shalom, shalom, selamat pagi. Shalom. Terus, selamat Semangat. pagi. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja CLCC. Pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 0331 268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 081330692929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadah CLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat dan di waktu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Info penting. Harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam
di YouTube channel Sintan ini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan bunyi lonceng notifikasi, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday di bulan Maret tahun 2024, Pastor John Sarbunan Emma dan keluarga besar Gereja Sisi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Di tanggal 5 Maret tahun 2024, Saudara James John G.R. Wijaya Sarbunan dari Kediri, putranya Bapak Pastor John Sarbunan M.A. Tanggal 21 Maret tahun 2024, yaitu Bapak Borensio Kana dari Surabaya. Siapa lagi yang menyusul di hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sintan ini Sulistiawati di nomor 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Wow, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo dengan antusiasnya. Tuhan memberkati ya Pak Lukas. Terima kasih Pastor John. Saya kembalikan kepada Ibu Nini Herawati. Saya persilakan Ibu Nini. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Lukas. Tuhan Yesus memberkati ya beserta keluarga. Amin. Terima kasih Ibu Nini. Amin, sama-sama. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah pagi hari ini, saya akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pagi hari ini untuk ibadah lewat sisi Zoom pagi hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati semua. Oleh sekali lagi Pak Lukas, Bu Jaju, Pak Handi, Bu ADC, Bu Meliawati. Bu Meliawati yang mana ya Pak John? Enggak tampil wajahnya. Bu Meliawati ya. Ya, Bu Meliawati ini di Kediri. Yang di Kediri ya. Iya. Oh iya. Juga Saudara Yohan, Cindy, James, Bu Sinta. Bu Sinta, sekali-sekali kita tampil wajah Bu Sinta. Amin. Ya, betul. Ya. Semuanya ganteng-ganteng dan cantik di wajah. Amin. Berseri-seri. Terima kasih sekali lagi untuk firman-Nya juga pagi hari Pak John. Yes. Yang sudah menguatkan iman percaya kami semua ya. Kita percaya mengiring Yesus, percaya Tuhan Yesus akan ada tangan-tangan yang tak terlihat tadi ya Bapak Ibu ya. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak John. Beserta anak-anak, keluarga, istri semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan mengakhiri pada pagi hari ini, kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala kita, Pastor John Sarbunan. Kami persilakan memberkati kita semuanya. Amin. Ya, terima kasih Ibu Nini Herawati, host kita yang luar biasa, sudah Tuhan pakai ya untuk memimpin ibadah kita dari awal sampai pada penutup ya, sampai pada puncaknya ini. Kita akan menyanyikan satu pujian bagi Tuhan ya, sebagai pujian penutup, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan ya, untuk tangan yang tak terlihat ini. Haleluya, kita akan menyanyikan pujian ini. Saya coba menyanyikan ya, dan kita semua akan bernyanyi bersama-sama ya. Oh Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang menolong kita semua, bahwa lebih dekat semakin melekat. Haleluya, kita akan pujikan pujian ini ya, bagi Tuhan. Oh Jesus. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan. Oke. Apa suara sudah bisa didengar di sana, teman-teman? Jelas Pak John. Jelas ya? Oh, oke. Baik. Ya, cuma mungkin belum tampil ya. Dia punya gambarnya ya. Iya, belum. Ya, ini dia. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Ya, ini. Oke, kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama.
Terima kasih untuk pembuat keajaiban ya Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus yang sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Engkau Tuhan pembuat mujizat. Mari katakan sama-sama. Engkau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Mari yang percaya angkat tanganmu tinggi, katakan, aku percaya ada mujizat. Amen. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Percaya, katakan sama-sama, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya, aku percaya. Katakan sekali lagi, aku percaya, aku percaya firman-Mu nyata. Mari kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Firman-Nya nyata, amin. Tangan yang tak terlihat sedang bekerja hari ini buat kita sekalian. Ibu Nini, terima dengan iman. Amin. Tangan yang tak terlihat itu sudah menyembuhkan engkau saat ini juga. Amin. Bagaimana Tuhan telah menyembuhkan engkau di waktu yang lalu. Hari ini imani. Tangan yang tak terlihat itu sedang diulurkan untuk menjamah bagian tubuhmu yang sakit. Siapa yang sakit hari ini? Letakkan tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Sebab tangan yang tak terlihat, tangan Tuhan sedang mengalir, menjamah, menyembuhkan engkau. Kuasanya sedang bekerja untuk menyembuhkan engkau. Terima pagi ini, Ibu Nini, engkau disembuhkan. Cucumu, anak Dev, disembuhkan juga, Samuel, dalam nama Yesus. Ibu Jajuk, engkau juga disembuhkan. Pak Lukas, engkau juga disembuhkan. Pak Handi, engkau disembuhkan. Ibu Adece, engkau disembuhkan. Ibu Meliawati, Ibu Sinta, anak-anak Yohan, Cindy James juga disembuhkan Tuhan. Bahkan orang-orang yang kau kasihi, baik itu anakmu, menantumu, cucumu, bahkan orang tuamu, di dalam nama Yesus, engkau imani hari ini juga tangan tak terlihat itu sedang menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Sembuhkan Ibu Indriani, sembuhkan calon menantunya Christian, sembuhkan juga Ibu Sandra yang ada di Jerman, sembuhkan Pak Bruri Brosalin, sembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Siapapun yang sakit, Ibu Linda Effendi, Tuhan sembuhkan
mampukan dia. Percaya hari ini kuasa Tuhan sudah bekerja untuk menolong setiap orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Sembuhkan Ibu Lina, dan juga Engkau sudah sembuhkan putranya, oh Tuhan Koferi, kami percaya kuasa Tuhan sudah bekerja di hari ini. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, menolong kita semua di hari Minggu pagi ini, dan juga menolong ibadah nanti malam, Minggu malam, disertai pertemuan kudus. Tuhan tolong Bu ADC dan tim yang akan melayani, memberkati. Kami percaya kuasa-Mu sudah dicurahkan dan bekerja. Aku berkata hari ini juga roh kehidupan turun atas kehidupan-Mu. Tuhan memberi Engkau roh kehidupan di dalam hidup-Mu, di dalam keluarga-Mu, di dalam keuangan-Mu, kesehatan-Mu, di dalam bisnis, karir, pekerjaan-Mu. Tuhan buat Engkau bertambah-tambah dan tidak berkurang-kurang, tetap naik dan tidak turun, tetap kuat dan tidak lemah, tetap menang dan tidak kalah, tetap beruntung dan tidak rugi, mengalami kemunculan bukan kemalangan, di dalam nama Yesus tetap sehat dan tidak sakit, membuat Engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Ini karena tangan yang tak terlihat ini yang sedang bekerja untuk menolong Engkau dan saya di hari ini. Diberkatilah kehidupan-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, anak cucu keturunanmu, diberkatilah studi mereka, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah orang-orang yang Kau kasihi, diberkati juga keuangan, bisnis, ekonomi, karir, pekerjaan, semua diberkati di dalam nama Yesus. Dan kami juga memberkati bangsa Israel, karena firman-Mu berkata siapa yang memberkati mereka, dia akan diberkati. Kami berkati bangsa ini, umat pilihan-Mu, biji mata-Mu, umat tebusan-Mu, umat kesayangan-Mu. Dan kami percaya berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub sudah dicurahkan memberkati kami semua di pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, terimalah berkat ini. Angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkati keluarga Bu Nini, Bu Jajuk, keluarga besar Koswandi di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Bali, di mana saja. Berkati keluarga Bu ADC, berkati keluarga Pak Lukas, berkati keluarga Pak Handi, berkati keluarga, oh Tuhan Yesus, Ibu Melewati, keluarga Bu Sinta, semua yang hadir pagi ini sudah diberkati Tuhan. Percaya tahun 2024 adalah tahun kemuliaan Allah. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati Pak Handi ya. Tuhan memberkati Bu Nini. Terima kasih Pak Dece, Pak Lukas. Tuhan memberkati ya. Terima kasih Pastor John. Sama-sama, selamat hari Minggu. Pak DC, terima kasih. semuanya. Oke, sampai nanti malam kita ketemu perjamuan kudus ya. Kita semuanya. Ya. Tapi Ya, sampai jumpa lagi teman-teman. Pak Handi, salam buat Bu Angel ya. Oke, sampai jumpa lagi. Sampai kita ketemu nanti malam ya. Memberkati untuk pelayanan. Tetap semangat. Terima kasih Bu Nini untuk pelayanannya. Bu Jajuk. Salam buat Bu Lina ya, buat Michael dan Nini ya semuanya. Bye-bye. bye. Amin. God bless you. Ya.